perhatikan yaitu sumber data yang relevan dan up-to-date. Bagian yang bertugas mengolah dan memproses data. Teknologi atau alat bantu proses pengolahan data menjadi informasi. Penggunaan alat bantu menjadi sebuah tuntutan untuk dilakukan oleh perusahaan sekiranya manajemen informasi yang ingin dilakukan ingin akurat, cepat, dan tepat. Perkembangan teknologi komputer dalam memproses informasi. Teknologi komputer dan informasi. Komputer adalah satu bentuk produk perkembangan teknologi yang hingga kini mampu melakukan proses pengolahan informasi secara cepat dan akurat. Komputer dan e-commerce perdagangan secara elektronik. Sistem informasi manajemen. Manajemen informasi berbasis teknologi. Definisi sistem informasi manajemen, sebuah sistem yang menyangkut metode dan upaya terorganisasi dalam melakukan fungsi pengumpulan data, baik data-data dari dalam dan luar perusahaan, serta dengan menggunakan komputer data-data yang telah dikumpulkan tadi diproses untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang terkini, akurat, dan cepat bagi para pengambil keputusan manajemen. Fungsi atau peranan sistem informasi manajemen ada dua fungsinya. Yang pertama, fungsi pengumpulan data internal dan eksternal. Perusahaan secara sistematis yang secara periodik mengambil penyesuaian seperti barang inventory dan lain-lain. Data eksternal seperti perilaku konsumen, hukum, dan undang-undang. Dan yang kedua, pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen. Data-data yang telah terkumpul di atas kemudian diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis atas dasar fungsi tertentu sesuai kepentingan. Komponen dalam sistem informasi yaitu ada dua. Yang pertama, sistem pemrosesan data. Berbagai data yang terdapat dalam perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk informasi terkini sebagaimana dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, sistem pemelaporan manajemen. Sistem ini mengumpulkan data untuk kemudian diproses untuk menghasilkan informasi atau laporan yang diperlukan oleh manajer dalam menentukan dan mengambil keputusan. Beberapa bentuk laporan di sini ada 4. Yang pertama ada laporan detail atau disebut dengan detail report, yaitu berisi data lengkap dari setiap transaksi, misalnya tanggal, jumlah, dan jenis transaksi. Ini digunakan untuk keperluan operasional harian dan audit. Contohnya seperti laporan penjualan harian yang mencantumkan setiap transaksi pelanggan. Yang kedua, ada laporan ringkas atau disebut dengan summary report, yaitu menyajikan informasi yang sudah diringkas dan diseleksi berdasarkan kepentingan manajemen. Ini cocok untuk pengambilan keputusan strategis karena hanya memuat data penting. Contohnya seperti laporan laba rugi bulanan untuk direksi. Yang ketiga, ada laporan pengecualian exception report, yaitu menampilkan hanya data yang menyimpang dari standar atau target yang ditentukan, yaitu membantu manajemen segera menangani masalah atau anomali. Contohnya seperti laporan barang yang stoknya di bawah minimum. Yang keempat, ada laporan permintaan atau disebut dengan demand report, yaitu tidak dibuat secara rutin, hanya disusun bila ada permintaan khusus dari pihak tertentu. Ini bersifat fleksibel sesuai kebutuhan informasi sesaat. Contohnya seperti laporan performa cabang tertentu berdasarkan permintaan manajer wilayah. Laporan-laporan ini penting untuk mendukung fungsi kontrol, evaluasi, dan perencanaan dalam organisasi. Sistem pendukung dalam pengambilan keputusan atau disebut dengan Decision Support System atau DSS, yaitu merupakan sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang bersifat semi terstruktur. Sistem ini menjawab pertanyaan seperti bagaimana, apabila, what if analysis. Contohnya seperti simulasi keuangan untuk melihat dampak kenaikan harga bahan baku terhadap laba perusahaan. Yang keempat, sistem pintar atau intelligent system. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan atau yang disebut sekarang itu adalah AI untuk meniru kemampuan berpikir seseorang pakar atau konsultan.
Ini memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang ditanamkan dalam sistem tersebut. Contohnya, sistem pakar untuk diagnosa mesin produksi atau sistem rekomendasi dalam suatu pemasaran. Jadi kedua sistem ini sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan tepat berdasarkan data dan pengetahuan yang tersedia. Manajemen internasional dan ruang lingkupnya ini beberapa perbedaan perusahaan lokal dan multinasional. Yang pertama ada di ruang lingkup bisnis. Kalau perusahaan multinasional itu menjalankan bisnis di lebih dari satu negara. Kalau perusahaan lokal itu hanya beroperasi di satu negara saja, teman-teman. Yang kedua, penggunaan mata uang. Kalau perusahaan multinasional itu menggunakan berbagai jenis mata uang dari negara-negara tempat mereka beroperasi. Jadi nggak hanya satu mata uang saja. Jadi ada berbagai macam mata uang yang mereka gunakan. Kalau perusahaan lokal itu hanya memakai mata uang negara tempat mereka berada aja. Yang ketiga, sumber daya perusahaan. Kalau perusahaan multinasional memakai sumber daya seperti tenaga kerja, informasi, teknologi dari berbagai negara dan juga budaya. Kalau perusahaan lokal itu hanya menggunakan sumber daya dari dalam negeri saja. Yang keempat, aturan dan regulasi bisnis. Perusahaan multinasional itu harus mengikuti aturan dari banyak negara karena mereka beroperasi secara internasional. Kalau perusahaan lokal itu hanya mengikuti aturan dari negaranya sendiri saja. Kesimpulannya, manajemen internasional membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan manajemen lokal karena melibatkan berbagai negara, budaya, mata uang, dan hukum yang berbeda-beda. Please, sit down. Welcome, everyone. I must apologize for dragging you all here at such an uncommon hour, but from what I've been told, this matter needs to be dealt with urgently. So urgently, in fact, probably should have been addressed weeks ago, but that is spilt milk under the bridge. So, why doesn't somebody tell me what they think is going on here? Mr. Tull, as I mentioned earlier, if you compare the figure at the top of page 13... Jared, it's a little early for all that. Just speak to me in plain English. Okay. In fact, I'd like to speak to the guy who put this together. Mr. Sullivan, is it? Does he speak English? Sir? I'd like to speak with the analyst who seems to have stumbled across this mess. Certainly. That would be Peter Sullivan, right here. Oh, Mr. Sullivan, you're here. Good morning. Maybe you could tell me what you think is going on here. And please, speak as you might to a young child or a golden retriever. It wasn't brains that got me here, I can assure you of that. Well, sir, as you may or may not know, I work here for Mr. Rogers as an associate in the Risk Assessment and Management Office at MBS. Please, just relax, stand up, tell us in a clear voice what is the nature of the problem. Okay, well, as you probably know, over the last 36 to 40 months, the firm has begun packaging new MBS products that combine several different tranches of rating classification in one tradable security. This has been enormously profitable, as I imagine you noticed. I have. Well, the firm is currently doing a considerable amount of this business every day. Now, the problem, which is, I guess, why we are here tonight, is that it takes us, the firm, about a month to layer these products correctly, thereby posing a challenge from a risk management standpoint. And Mr. Sullivan, that challenge is? Well, we have to hold these assets on our books longer than we might ideally like to.
Yes. But the key factor here is these are essentially just mortgages, so that has allowed us to push the leverage considerably beyond what you might be willing or allowed to do in any other circumstance, thereby pushing the risk profile without raising any red flags. Now, thank you, Mr. Sullivan. Sit down. What I'm guessing your report here says, and give me some rope here. What I'm guessing it says is that, considering the, shall we say, bumpy road we've been on the last week or so, that the figures your brilliant co-workers up the line ahead of you have come up with don't make much sense anymore, considering what's taking place today. Actually, not what's taking place today, but what's already taken place over the last 2 weeks. So you're saying this has already happened? Sort of. Sort of. And Mr. Sullivan, what does your model say that that means for us here? Well, that's where it becomes a projection. But, You're speaking with me, Mr. Sullivan. well, sir, if those assets decrease by just 25% and remain on our books, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company. What do you have for us? What have I told you since the first day you stepped into my office? There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.